muncul ya. Pak Imron? Halo Bu. Sudah? Cuma internetnya khawatir putus nih, lagi di rumah. Ya, kita isoman dulu. Baik Pak Peter, silakan kalau mau dimulai Pak Peter. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Retno, Pak Imron Rusyadi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan terima kasih. Masih ada waktu untuk bergabung sore ini. Ya mungkin semuanya capek, tapi masih menyempatkan diri. Ini pertemuan kita yang ke-5, ya, yang ke-5. Masih ada 2 lagi setelah ini sampai selesai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya langsung beri waktu kepada Detaser, Prof. Retno dan Pak Imron. Silakan diatur dan dilanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Peter. Silakan Pak Imron, mungkin langsung ke Pak Imron saja karena waktunya hanya sebentar, hanya 1 jam supaya cukup waktunya. Silakan Pak Imron. Baik Bu, mohon izin share screen sebentar. Pak Peter, saya mohon izin bisa dapat share screen. Sepertinya belum diberikan izin. Sepertinya bisa Pak, dicoba dulu Pak. Oh ya sudah, sekarang bisa. Baik. Baik, sudah kelihatan ya, share screen saya. Ya. Baik, baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, kepada yang saya hormati Prof. Retno dan kepada yang saya hormati rekan-rekan dari Universitas Cendrawasih. Mohon izin untuk menyampaikan kembali diskusi terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Kita lanjutkan apa yang telah kita bahas dan kita diskusikan sebelumnya pada hari Jumat yang lalu. Untuk hari ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Profesor Retno sebagai data share, kita nanti akan berdiskusi pada siang atau sore hari ini berupa pengenalan PKM dan PIMNAS secara lebih rinci. Baik, pada pekan sebelumnya mungkin sudah, pada hari Jumat yang lalu sudah saya sampaikan secara ringkas terkait dengan berbagai macam PKM, dan kita ketahui ada 2 macam PKM. Yang pertama adalah PKM 5 bidang dan yang kedua adalah yang kita sebut sebagai PKM lain-lain. Yang perbedaannya secara prinsip itu adalah kalau PKM 5 bidang itu artinya kita harus membuat proposal, kemudian proposal itu harus dikerjakan selama waktu yang ditentukan kurang lebih 2-3 bulan, setelah itu harus kemudian dilaporkan. Dan itu ada 5 macam, 5 bidang, yaitu penelitian, kewirausahaan, kemudian PKM pengabdian kepada masyarakat, kemudian PKM penerapan teknologi, serta terakhir adalah PKM Karsa Cipta. Yang mana kemarin sempat ditanyakan, boleh enggak pengaju atau mahasiswa pengusul itu berbeda bidang ilmunya dengan apa yang diajukan. Dari 5 PKM yang kita sebut sebagai PKM 5 bidang, yang harus sesuai dengan bidang ketua pengusul itu ada 3, yaitu PKMP, kemudian PKMT, serta PKMKC. Jadi ini yang harus sesuai dengan bidang ilmu dari pengajunya. Jadi misalnya yang mengajukan atau yang mengusulkan itu adalah teknik elektro, ya berarti topiknya terkait dengan teknik elektro. Akan tetapi kalau yang PKMK sama PKMM itu tidak terlalu terikat dengan bidang ilmu dari ketua tim pengusulnya, meskipun sebaiknya satu bidang, karena itu menguatkan nilai secara keseluruhan. Akan tetapi jika pun tidak, tetapi kualitas proposal yang cukup bagus, tidak dipermasalahkan oleh Filmawah Dikti. Kemudian secara umum untuk PKM 5 bidang, maka keluarannya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah berupa laporan kemajuan. Semua itu meminta ada laporan kemajuan, kemudian ada laporan akhir. Kemudian ada artikel ilmiah yang harus tetap dibuat. Jadi selain bentuk laporan juga harus ada bentuk laporannya. Serta yang keluaran terakhir itu adalah berupa produk atau program untuk PKM penelitian. Maksudnya adalah produk penelitiannya. Kemudian kalau PKMK berupa produk usahanya. Kemudian PKMM adalah produk atau programnya. Kemudian kalau PKMKC itu adalah berupa prototipe. Yang mana itu nanti pada saat PIMNAS, apabila lolos PIMNAS, maka itu harus ditampilkan, harus didemonstrasikan bersamaan dengan poster. Nah,
dari sekian PKM, dari 5 bidang PKM ini, jumlah anggotanya khususnya untuk PKM M dan PKM T itu cukup banyak, bisa sampai 6 orang, karena ini terkait dengan implementasi di lapangan yang melibatkan pihak ketiga. Soal dana antara 15 sampai 12,5 juta, tetapi biasanya lazimnya sekitar 7,5 juta yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian PKM yang lain adalah yang bentuknya itu adalah bukan dalam bentuk proposal untuk dikerjakan, tetapi dalam bentuk karya tulis atau karya video. Itu adalah ada 3 macam. Ada PKM AI artikel ilmiah, PKM gagasan tertulis, dan PKM gagasan futuristik konstruktif. Yang mana kesesuaian bidang ilmunya sudah ditentukan. Kalau AI harus sesuai dengan bidang ilmunya, kalau GT itu boleh tidak terkait dengan bidang ilmunya, GFK juga boleh berbeda. Anggotanya fix hanya 3 maksimum untuk setiap kelompok yang mengajukan PKM ini. Kemudian mereka akan mendapatkan, namanya adalah insentif, karena mereka sifatnya itu semacam hadiah, bukan bukan biaya yang harus dipakai dan harus dilaporkan. Jadi ini bentuknya semacam, sebutannya adalah insentif. Nanti luarannya kalau AI dan GT berupa karya tulis, kemudian GFK itu adalah berupa video serta laporan. Ini karakteristik yang disampaikan di dalam pedoman PKM secara lebih rinci, akan tetapi mungkin untuk mudahnya saya rangkumkan dalam bentuk seperti ini. Yang kemarin juga sempat saya sampaikan secara ringkas, bahwa untuk PKM penelitian itu adalah pengungkapan bukti saintifik atas informasi-informasi baru, bisa dalam bidang sosial maupun eksakta. Kemudian kalau PKMK itu adalah produk yang merupakan komoditas usaha bersifat profit, tetapi harus ada muatan impact-nya. Jadi tidak bisa sembarang produk. Jadi misalnya kalau sekedar jualan bakso tetapi tidak ada muatan impact-nya, itu tidak cukup kompetitif untuk diajukan ke PKMK. Dan berikutnya adalah PKMM dan PKMT, seperti yang kemarin saya sampaikan, dua-duanya itu adalah terkait dengan mitra atau pihak ketiga, yang mana syarat proposalnya juga mereka tim mahasiswa harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang berbeda adalah PKMM itu adalah sasarannya itu adalah mitra-mitra yang sifatnya adalah non-profit atau non-produktif. Sementara kalau PKM teknologi itu justru harus mitra yang berorientasi kepada profit atau bersifat produktif. Jadi misalnya seperti UKM atau seperti industri kecil dan lain sebagainya. Kalau PKMKC fokusnya itu adalah membuat prototipe yang sifatnya adalah fungsional, bisa bekerja dalam skala laboratorium, meskipun nanti untuk realisasi dalam bentuk skala yang lebih besar sampai ke pasar itu belum. Tetapi yang penting di tingkat laboratorium itu bisa ditunjukkan bahwa dia working atau bekerja. Kalau AI itu adalah berupa pelaporan apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa melaksanakan KKN, mahasiswa melaksanakan kerja praktek atau praktek kerja lapangan, mahasiswa melakukan penelitian mandiri. Nah, hasil-hasil kegiatan tersebut bisa dilaporkan oleh mahasiswa dalam bentuk laporan ilmiah. Yang tidak diizinkan itu adalah skripsi, itu tidak diizinkan. Meskipun sebenarnya susah juga dibedakan begitu masuk ke Belmawa Dikti ini skripsi atau bukan. Tapi yang diminta secara umum bukanlah skripsi, karena skripsi sudah punya jalur tersendiri. Kemudian kalau PKMGT itu adalah karya tulis yang sifatnya itu imajinasi. Saya ingin mengimajinasikan sesuatu, misalnya Indonesia atau misalnya di Papua, misalnya saya ingin membuat membayangkan bahwa kita bisa menerapkan teknologi ini, menerapkan sains ini, itu masuknya ke PKM gagasan tertulis. Terakhir adalah GFK, gagasan futuristik konstruktif. Kuncinya adalah berupa video, jadi bukan berupa tulisan, video yang dibuat secara kreatif, punya alur tertentu, tetapi video itu menggambarkan sebuah solusi yang bisa bersifat futuristik atau yang sudah dilakukan juga tidak masalah, tetapi menggambarkan sebuah solusi, khususnya adalah solusi yang terkait dengan 17 isu Sustainable Development Goal yang ditetapkan oleh PBB dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dan ditambah nanti isu-isu yang lain seperti isu narkoba, isu kemiskinan dan sebagainya. Nah, video itu harus dibuat dan nanti kemudian pada saat timnas nanti ditampilkan serta dinilai nanti. Baik, seperti yang kemarin saya gambarkan, jadi dari rangkaian
berbagai jenis PKM tadi itu, ketika mahasiswa misalnya memiliki ide bisa dirunut. Apakah ide itu bersifat untuk meneliti sesuatu? Kalau iya, berarti jatuhnya adalah PKM penelitian. Apakah ide itu adalah untuk mewujudkan produk atau layanan langsung diterapkan, gitu, maka nanti kalau sifatnya adalah mendapatkan profit, nanti jatuhnya adalah PKMK, kewirausahaan. Kalau produk itu bukan untuk mendapatkan profit, tapi produk itu untuk diuji cobakan di skala laboratorium, maka jatuhnya adalah PKM KC. Kalau tujuannya bukan untuk membuat atau mewujudkan produk atau layanan, tetapi untuk menerapkan sebuah teknologi ke pihak ketiga, maka jatuhnya bisa ke PKMT atau PKMM. Tapi kalau idenya itu masih berupa gagasan yang imajinatif, maka jatuhnya bisa GFK kalau direalisasikan dalam bentuk video, atau GT kalau direalisasikan dalam bentuk tulisan. Sementara kalau sekedar menuliskan menuliskan apa yang sudah dilakukan, maka jatuhnya adalah PKM. Nah, yang mungkin ingin saya sampaikan juga, yang kemarin mungkin belum sempat kita diskusikan, itu adalah bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif perguruan tinggi, maka rangkaian PKM itu adalah rangkaian sebagaimana kalau kita membuat penelitian. Idealnya ketika kita melaksanakan penelitian sebagai bagian dari Tridharma pendidikan tinggi, maka kemudian kita kita sekalian berawalnya dari imajinasi. Maka hal-hal yang sifatnya imajinatif itu kira-kira kalau kita kemudian berikan kepada mahasiswa, nanti jatuhnya ke mahasiswa itu namanya adalah PKM GT dan PKM GFK. Kemudian dari imajinasi itu sudah mulai diteliti relasi-relasinya, sebab akibatnya, keterkaitannya, dan lain sebagainya, maka jatuhnya itu adalah penelitian. Ketika penelitian itu kemudian naik skalanya untuk kemudian direalisasikan dalam skala laboratorium, maka kalau itu kita berikan kepada mahasiswa, maka jatuhnya adalah PKM KC. Kalau kemudian hasil-hasil riset kita itu sebenarnya bisa sudah diterapkan ke masyarakat, maka jatuhnya itu adalah bisa PKMT atau PKM tergantung sasarannya. Kemudian kalau itu sudah bisa dijual ke market, maka jatuhnya adalah PKMK. Jadi misalnya sebagai contoh, kemarin pas ada kegiatan data share di Universitas Widya Husada di Semarang misalnya, ada seorang dosen yang menyampaikan begini, Pak Imran, saya punya ide, kebetulan karena beliau adalah dosen di kesehatan, beliau punya ide begini, ingin membuat frame kacamata yang dibuat dari bahan-bahan alami, non plastik, non frame yang biasa. Jadi misalnya dia bayangkan menggunakan kayu-kayu limbah dan lain sebagainya yang tersisa. Nah, maka kalau kita rangkaikan ini, jika ide itu atau gagasan itu berawal dari dosen dan itu ingin kemudian diturunkan ke mahasiswa untuk diajukan sebagai PKM mahasiswa, maka kemudian rangkaiannya itu bisa diterangkakan dalam rangkaian semacam ini. Jadi misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu dosennya itu kemudian menurunkan pada mahasiswa, saya punya ide kacamata seperti ini frame-nya begitu, dan itu masih sifatnya adalah imajinatif, maka kita bisa awali kepada mahasiswa untuk dituliskan sehingga menjadi PKM GT atau PKM GFK. Lalu kemudian ketika ingin melihat dari sisi konstruksinya, apakah kemudian misalnya kayu tertentu misalnya memiliki karakteristik tertentu yang tepat untuk jadi frame atau tidak, dan itu kemudian kita titipkan kepada mahasiswa untuk menjadi PKM, maka kemudian jatuhnya adalah PKM penelitian. Setelah misalnya kita ingin membuat, setelah diteliti ternyata sudah, kayu ini yang tepat, atau limbah kayu ini yang sesuai, lalu kemudian ingin dibuat prototipe kacamata menggunakan frame tersebut, lalu kemudian diuji cobakan di skala laboratorium, maka jatuhnya adalah PKM KC. Jika kemudian itu bisa diterapkan ke misalnya setelah di skala laboratorium kemudian sudah bisa jadi sebuah produk yang bisa dipakai, misalnya kita berikan kepada kalangan tunanetra karena sifatnya itu adalah mereka adalah masyarakat yang misalnya adalah kita tempatkan sebagai masyarakat yang non-profit, maka kita bisa jadikan itu adalah PKM penerapan kacamata atau pemberian kacamata dengan frame limbah kepada difabel, kepada tunanetra misalnya. Kalau kemudian itu bisa dijual ke pasar, misalnya kita bisa bikin kacamata dengan frame kayu limbah yang kreatif, unik, yang tidak biasa, maka kita bisa jual sebagai PKM. Jadi
itu rangkaiannya, sebagaimana yang diharapkan juga dari kita sekalian sebagai dosen, bahwa dari gagasan kita diteliti, lalu kemudian menjadi prototipe, kemudian didiseminasikan kepada masyarakat, lalu kemudian jika memungkinkan dijual sebagai produk. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan berikutnya itu adalah prosedur atau alur kegiatan PKM yang mungkin perlu kita pahami dalam rangka untuk memberikan kerangka kepada mahasiswa apa yang harus mereka lakukan pada setiap tahapan PKM. Prosedur ini saya ambil berdasarkan pedoman tahun 2020 yang sudah disampaikan Belmawa Dikti pada tahun yang lalu. Jadi urutannya adalah berdasarkan prosedur itu pada bulan Oktober sama November ini lazimnya atau mestinya Belmawa Dikti itu nanti akan menerbitkan pedoman PKM untuk tahun depannya. Jadi harusnya pada bulan November ini nanti terbit untuk pedoman PKM untuk tahun 2021. Dugaan saya tidak ada perbedaan yang berarti antara 2020 sama 2021 sehingga mungkin secara umum kita bisa menggunakan pedoman 2020 pada saat ini. Jadi yang berperan itu nanti pertama itu ada Ditjen Belmawa, kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi. Ditjen Belmawa menerbitkan pedomannya, lalu kemudian berdasarkan pedoman tersebut mahasiswa sudah mulai menyusun proposal. Lalu kemudian yang diminta oleh Belmawa itu adalah bahwa secara internal di perguruan tinggi itu nanti dilakukan seleksi internal oleh perguruan tinggi. Ada pertimbangan yang lain karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu karena semakin lama proposal yang diajukan mahasiswa itu semakin banyak, sehingga kemampuan Belmawa Dikti di dalam melakukan seleksi itu menjadi terbatas, sehingga kemudian Belmawa Dikti beberapa tahun terakhir telah meminta perguruan tinggi untuk melakukan seleksi internal, sehingga nanti ada evaluasi internal di perguruan tinggi, dan bahkan oleh Belmawa Dikti sudah ditetapkan kuota maksimum proposal untuk setiap perguruan tinggi berdasarkan nanti klasterisasi, nanti saya jelaskan di belakang. Jadi setelah misalnya sebuah perguruan tinggi diberikan kuota, misalnya ini maksimum adalah 400 proposal, misalnya seperti di kampus kami di Unsud dibatasi maksimum 400, ya berarti di internal perguruan tinggi melakukan seleksi sehingga yang akan diajukan ke Belmawa Dikti hanyalah sekitar 400 proposal. Yang selebihnya ya berarti gugur atau tidak lolos di tingkat internal perguruan tinggi. Lalu setelah itu yang sudah disetujui untuk kemudian lolos ke Belmawa Dikti oleh perguruan tinggi, baru diberikan akun Belmawa Dikti, sistem informasi Belmawa Dikti, yang mana nanti mulai dari pengajuan proposal sampai laporan akhir itu dikerjakan berdasarkan atau menggunakan platform SIM Belmawa Dikti. Nah, termasuk diantaranya adalah validasi itu juga menggunakan secara online, pengesahan juga dilakukan secara online. Setelah itu kemudian nanti akan masuk ke Belmawa Dikti berupa penilaian usulan. Perkiraannya itu adalah karena deadline biasanya sekitar akhir Desember, jadi mungkin penilaian usulan itu dilakukan sekitar mulai bulan Januari, Februari. Biasanya nanti pengumumannya adalah sekitar bulan Maret, ada pengumuman siapa yang lolos didanai kalau PKM 5 bidang, atau kalau PKM AI serta GT dan GFK ya berapa yang mendapatkan insentif dari Belmawa Dikti. Nah, bagi yang mendapatkan insentif nanti diumumkan, lalu kemudian mereka nanti akan mendapatkan rupiahnya langsung dikirimkan. Sementara kalau yang PKM 5 bidang, maka nanti akan ada kontrak, ada penandatanganan kontrak itu yang terkait dengan dana yang disepakati. Nah, setelah itu, jadi perkiraannya itu penetapan pendanaan itu adalah sekitar bulan Maret. Nah, mulai bulan ke-4, ke-5, sampai ke-6 itu adalah masa-masa bagi mahasiswa PKM 5 bidang untuk mulai mengerjakan kegiatan PKM-nya, termasuk diantaranya adalah mengupload catatan hariannya atau logbooknya, mengunggah laporan kemajuan pada sekitar bulan Juni, terus kemudian ya nanti akan ada validasi dari dosen, pengesahan oleh pimpinan PT dan seterusnya, lalu kemudian di-upload, lalu kemudian pada sekitar bulan Juni juga atau awal Juli nanti akan ada penilaian laporan kemajuan. Nah, penilaian laporan kemajuan itu lalu akan dilanjutkan dengan berupa istilahnya adalah PKP2, yaitu penilaian kemajuan pelaksanaan. Jadi kalau tadi itu laporan itu dikirim, setelah itu akan ada kegiatan penilaian kemajuan pelaksanaan. Ini bisa dilakukan secara online atau secara offline.
Kalau secara offline, nanti ada tim dari Belmawa Dikti, reviewer nanti akan datang ke kampus masing-masing, lalu nanti akan mendengarkan presentasi dari mahasiswa, lalu kemudian dari presentasi itu kemudian nanti akan dinilai. Atau ada juga yang nanti modelnya adalah online. Sebagian dari universitas yang kampusnya mungkin jauh dan tidak memungkinkan dikumpulkan secara online, secara offline maksud saya, maka akan dilakukan penilaian secara online. Sebagaimana pada tahun 2020 ini secara keseluruhan bahkan dilakukan secara online. Nah, setelah ada PKP 2, lalu nanti kemudian tahap berikutnya sekitar awal Juli, mahasiswa mengunggah laporan akhir, lalu kemudian nanti ada penilaian laporan akhir. Laporan kemajuan, laporan akhir, penilaian PKP 2 itu yang nanti akan menjadi dasar sebuah tim itu layak masuk ke PIMNAS atau tidak. Jadi sekitar akhir bulan Juli atau pertengahan bulan Juli nanti akan ada pengumuman siapa dari semua penerima pembiayaan PKM 5 bidang, mana yang akan lolos PIMNAS dan mana yang tidak. Nah, setelah itu kemudian baru prosedur PIMNAS, nanti yang lolos nanti akan didaftarkan, serta setelah itu kemudian semua berkas-berkas untuk kepentingan PIMNAS itu nanti diupload, lalu kemudian dilaksanakan PIMNAS. Nah, selama ini PIMNAS dilakukan secara offline. Untuk tahun ini saya belum paham mau online atau offline. Kemungkinan ada kemungkinan offline. Yang biasanya dilakukan di kampus yang ditunjuk untuk melaksanakan PIMNAS. Baik, jadi itu rangkaian kegiatan yang terkait dengan PKM sampai dengan PIMNAS, sehingga gambaran kasarnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi mulai bulan Oktober, November, Desember ini adalah masa-masa administratif untuk persiapan serta pendaftaran PKM ke SIM Belmawa. Nanti bulan Maret, Juni, Juli itu adalah masa-masa pelaksanaan dan pelaporan akhir. Kemudian bulan Agustus adalah masa-masa biasanya dilaksanakan PIMNAS sekitar pertengahan bulan Agustus. Nah, terkait dengan tadi seleksi internal di perguruan tinggi, Belmawa Dikti sudah menetapkan ada klasterisasi yang mana menetapkan kapasitas maksimum sebuah perguruan tinggi bisa mengusulkan berapa proposal PKM. Jadi misalnya ketika klasternya adalah klaster 1, maka bisa total mengirimkan sampai 700 proposal untuk PKM 5 bidang. Tapi klaster 2 seperti kampus kami di Unsud, maksimum itu hanya 425. Nanti seterusnya turun sampai klaster terakhir maksimum hanya 50 yang bisa diizinkan untuk dikirimkan ke Belmawa Dikti. Untuk yang PKM lain nanti menyesuaikan jumlahnya. Nah, setelah kemudian semua prosedur pelaporan akhir sudah dikirimkan, sehingga kemudian bisa dinilai oleh Belmawa Dikti, lalu oleh Belmawa Dikti ditetapkan siapa yang lolos PIMNAS. Dasarnya itu adalah berdasarkan nilai proposal, nilai PKP 2, nilai laporan kemajuan, setelah itu adalah nilai pada saat PKP 2, pada saat asesmen yang langsung dilaksanakan di lapangan. Nah, dari dasar itu yang kemudian menjadi nilai akhir siapa saja yang nanti akan lolos ke PIMNAS. Tapi sebenarnya selain nilai ada juga pertimbangan pemerataan. Jadi soalnya kalau menurut teman-teman di Belmawa Dikti, kalau hanya berdasarkan nilai saja yang kebanyakan lolos nanti dari perguruan tinggi besar, sehingga ada faktor berikutnya adalah faktor pemerataan. Jadi dari perguruan tinggi tertentu nanti akan, kalau nilainya itu cukup bagus, bisa diikutkan di PIMNAS. Nanti peserta PIMNAS itu wajib membawa 3 buah produk. Yang pertama itu adalah produk artikel ilmiah yang harus kemudian di-upload, kemudian membuat poster yang nanti akan perlu dicetak pada saat hari H PIMNAS untuk ditampilkan, terus kemudian membuat laporan akhir. Selain juga nanti pada saat PIMNAS nanti ditambah lagi itu nanti membawa prototipe atau membawa demonstrasi dari produk penelitian, produk wirausaha atau karsa ciptanya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian baru peserta nanti diberangkatkan ke PIMNAS yang lolos memenuhi syarat. Nah, sebagai gambaran dari beberapa tahun terakhir ini adalah gambaran tingkat persaingan sampai ke PIMNAS. Jadi berdasarkan data di Belmawa Dikti, jumlah proposal itu sekitar berkisar sekitar 48.000, 45.000 untuk 2 tahun terakhir. Ini setelah dilakukan pembatasan maksimum perguruan tinggi bisa mengirimkan
proposalnya. Nah, dari itu semua berdasarkan hitungan saya itu hanya sekitar sepertiga dari semua proposal yang diajukan, hanya sekitar sepertiga yang dibiayai. Mohon maaf. Yang dibiayai itu nanti hanya sekitar 6-9%. Yang kedua ini adalah yang lolos tahap pertama, tahap karena nanti di Belmodike ada 2 tahapan ceritanya. Yang pertama itu adalah tahapan seleksi administratif dan yang kedua adalah seleksi substansi. Nah, seleksi administratif itu yang dilihat itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, seperti jumlah halaman, apakah ada tanda tangan atau tidak, apakah ada mitra atau tidak, apakah format sesuai dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menunjukkan gambaran bahwa dari semua proposal yang diajukan yang memenuhi syarat administratif itu hanya sekitar sepertiganya. Dan hanya sekitar 6% yang kemudian nanti akan dibiayai. Nah, dari sekian yang dibiayai, itu pada akhirnya hanya sekitar 10-12% yang nanti akan bisa lolos PIMNAS. Jadi seperti gambaran misalnya kami di Unsud, dari 425 proposal yang diajukan, kemarin yang bisa didanai itu hanya sekitar 75 kalau tidak salah, atau 60 ya, sekitar 75, kemudian yang lolos PIMNAS hanya 15, jadi sedikit sekali memang yang bisa sampai lolos PIMNAS. Nah, ini gambaran karakteristik PKM yang didanai. Yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa ternyata memang yang paling dominan itu adalah PKM penelitian, jadi jumlahnya sekitar hampir setengah dari PKM itu yang paling banyak adalah PKM penelitian. Yang paling sedikit itu adalah PKM penerapan teknologi. Yang lain-lain selebihnya agak merata. Jadi ini untuk memberikan gambaran juga popularitas dari setiap PKM. Paling populer adalah PKM penelitian. Nah, kemudian pada saat PIMNAS nanti akan dilakukan kegiatan berupa setiap seluruh tim mahasiswa yang lolos PIMNAS nanti akan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok atau kelas-kelas. Lalu setiap kelasnya yang jumlahnya sekitar 20 kelompok nanti akan ditetapkan peringkat 1 sampai peringkat 3. Nah, peringkat 1 sampai peringkat 3 itu nanti akan mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Nah, dari medali itulah yang nanti akan menentukan siapa yang akan menjadi juara umum dari PIMNAS. Semakin banyak emasnya ya semakin banyak potensi untuk menjadi juara umum. Nah, akan tetapi ada 2 kategori yang diperlombakan pada setiap kelas tadi itu. Jadi satu adalah kategori presentasi dan yang kedua adalah kategori poster atau produknya. Jadi bisa jadi sebuah tim mendapatkan medali emas pada aspek presentasi, tapi pada aspek poster atau produknya itu dia tidak mendapatkan emas. Tapi ada juga yang dua-duanya dapat presentasi karena presentasinya bagus, posternya dan produknya bagus, maka dia dapat 2 emas. Jadi satu tim itu memungkinkan mendapatkan 2 medali maksimum karena ada 2 kategori. Nah, ini adalah gambaran peringkat PIMNAS beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat bahwa ternyata hanya universitas tertentu yang relatif dominan untuk menjadi juara umum PIMNAS. Yang dominan ya UGM, kemudian IPB, Universitas Brawijaya. Ini 3 besar yang paling sering. Selain juga ada ITS. Gitu. Ini juga memberikan gambaran bahwa ternyata ada universitas besar yang tidak terlalu tidak terlalu fokus untuk mengembangkan PKM mahasiswa. Misalnya kalau yang terlihat di sini seperti Universitas Indonesia atau ITB Bandung, kelihatannya mereka berdua tidak terlalu fokus di PKM. Ini gambaran buat kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi sementara itu yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, gambaran rangkaian kegiatan mulai dari PKM, proposal yang diajukan sampai kemudian pelaksanaan PIMNAS. Selebihnya mungkin nanti bisa kita diskusikan di pekan besok di tanggal 11-12 atau mungkin juga sore hari ini juga bisa langsung didiskusikan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Prof. Retno. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Prof. Retno. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Imron atas presentasinya. Silakan Pak Peter, mungkin ada yang ingin bertanya biar ditanggapi mungkin oleh Pak Imron atau mungkin oleh saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih presentasinya, penyampaian materinya Pak Imron, Bapak Ibu. Langsung saja, waktu kita tidak terlalu banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak Ketua. Silakan Pak Julison. Terima kasih Pak Imron atas materinya. Tolong saya diperjelas kembali tentang mengapa yang PKM penelitian itu kita nggak bisa mengambil bahan dari skripsi gitu. Atau judul skripsi kita usulkan jadi PKM artikel ilmiah mahasiswa. Terima kasih Pak Imron. Baik. Pertama yang skripsi tidak bisa dijadikan PKM penelitian karena alasannya ini Pak. Jadi PKM itu hanya bisa diajukan oleh mahasiswa aktif yang pada saat PIMNAS itu masih aktif Pak. Jadi kalau sampai PIMNAS itu sudah lulus itu tidak diizinkan sama Belmawa Dikti untuk ikut berkompetisi. Sehingga biasanya nanti akan ada penggantian tim di tengah-tengah apabila ada ketua atau anggota yang sudah tidak lagi berstatus mahasiswa. Dan itu sekarang mudah karena data kan terintegrasi di Dikti, di saya lupa namanya. Jadi data status mahasiswa yang masih aktif atau PDPT betul ya, di PDPT itu sudah ada. Jadi relatif mudah bagi Dikti untuk ngecek ini masih aktif atau tidak gitu, sehingga untuk PKM penelitian itu tidak diizinkan untuk mahasiswa yang sudah lulus, sehingga skripsi itu kan biasanya dilakukan di semester akhir, sehingga ketika skripsi itu diajukan untuk PKM ya resikonya nanti mahasiswa yang mengajukan itu sudah lulus pada saat kegiatan PKM dilaksanakan atau pada saat PIMNAS itu dilaksanakan dia sudah lulus. Jadi beresiko. Kemudian terkait dengan PKM AI, jadi itu memang ketentuan dari pedoman Pak. Jadi pedoman tidak mengizinkan skripsi itu dipakai untuk AI. Saya lupa alasannya, tetapi kelihatannya itu sama Pak. Jadi kalau misalnya skripsi diajukan, alasan yang pertama itu kelihatannya karena karena skripsi itu kan secara ilmiah dia sudah harus didiseminasikan dalam bentuk laporan skripsi, atau di beberapa perguruan tinggi sudah harus dalam bentuk laporan, dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, jadi itu akan menjadi redundant, istilahnya menjadi double, karena rencananya yang AII itu nanti akan juga diterbitkan oleh Dikti dalam jurnal ilmiah juga. Jadi nanti akan ada 2 jurnal ilmiah yang sama bersumber dari skripsi. Satu oleh perguruan tinggi, satu Dikti melalui PKM AI. Oleh karena itu prosedurnya atau aturannya itu tidak diizinkan oleh Dikti untuk skripsi dijadikan itu. Yang boleh apa? Kegiatan yang lain Pak, seperti kegiatan akademik yang lain seperti KKN, misalnya KKN di sebuah tempat terpencil mewujudkan sesuatu, nah itu dituliskan sebagai artikel ilmiah, itu bisa. Atau praktek kerja lapangan atau kegiatan akademik yang lain bisa. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Mungkin saya bisa kasih ini Pak Julison, justru itu harusnya dibalik. Justru usulan PKM itu yang akan dijadikan menjadi skripsi mahasiswa. Oh iya, betul. Ya, gitu Pak. Makanya disarankan untuk yang ikut PKM atau ini adalah yang di semester 5 seperti itu. Jadi mereka sudah punya ide yang akan nanti diteruskan menjadi skripsi seperti itu. Ya. Gitu. Pak Imron, kalau kami selama ini PKM di FMIPA, selama ini memang dari Uncen yang banyak mengirimkan proposal untuk PKM itu adalah dari FMIPA. Jadi dan untuk tahun ini 1 lolos untuk masuk ke PIMNAS, itu dari farmasi kita dari FMIPA. Kebetulan juga tahun lalu saya ada juga bimbing mahasiswa 1 PKMP, cuma nggak lolos Pak Imron. Nggak lolos, itu judulnya saya buat ya kebetulan dari pengembangan payung penelitian saya seperti itu, cuma ya tidak didanai seperti itu Pak Imron. Ya, semoga bisa lebih baik tahun depan Bu. Sama Bu, juga Bu, saya tahun ini juga bimbing PKM tidak lolos PIMNAS juga. Seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, atau mungkin Ibu Ida juga bisa menyampaikan pengalamannya, karena memang kalau di Uncen ini ya FMIPA banyak mengikuti hibah-hibah seperti ini.
Iya, karena MIPA lahan kering, Pak. Jadi dosennya fokus. Kalau teknik kan lahan basah, banyak proyek. Jadi dosen banyak yang keluar seperti itu. Iya. Jadi Tapi sama untuk Bu tahun Ica, ini PKM yang dari Uncan lolos itu ada 5 danain, terus yang masuk PIMNAS ada 1. Semua itu dari 1 dari fisika, biologi, 3 dari farmasi, dan yang lolos PIMNAS itu dari farmasi. Seperti itu. Kalau setiap tahun lolos banyak, maksudnya adalah dari Uncen yang lolos PKM. Cuma ya seperti itu, masih karena kita masih dalam itu tadi, yang paling tahap terakhir kita maksimum tadi 50 aja. 50, Bu. Ya, Oke. seperti itu. Ya. Di kami juga sama, yang mayoritas sering lolos itu karena memang mayoritas kan PKM penelitian, Bu. Dari grafik tadi itu dominan PKM penelitian. Sehingga memang yang kami juga banyak yang lolos sampai ke PIMNAS itu adalah dari MIPA, dari farmasi. Sementara kalau teknik, kebetulan saya di teknik, itu kan sebagiannya itu mengambilnya PKM-KC. Cuma PKM-KC itu Karsa Cipta itu yang membuat prototipe. Cuma itu memang relatif kompetitif juga, Bu, dan ininya agak lebih sulit kelihatannya dibandingkan PKM penelitian, karena saya lihat kecenderungan teman-teman di MIPA, di kesehatan itu triknya itu adalah begitu, Bu. Jadi penelitian dosen kan relatif sudah advance begitu, lalu kemudian itu sebagian topiknya diajukan PKM penelitian kepada mahasiswa. Jadi relatif bagus karena itu. Sementara kalau PKM Karsa Cipta, kalau pengalaman saya, karena beberapa kali saya PKM Karsa Cipta itu ternyata untuk lolos sulit juga gitu. Karena Karsa Cipta itu yang diinginkan itu kan prototipe yang mana itu ide baru. Jadi pernah tahun sebelumnya saya membimbing PKM KC itu, ketika di reviewer oleh reviewer itu langsung di search di Google. Jadi sembari P2KP itu penilaian di lapangan itu, ketika masuk presentasi terus ditanya apa kebaruan teknologi Anda gitu. Terus kemudian ini saya search di Google ada kok gitu. Nah udah kayak gitu udah mati itu, udah nggak bisa kompetitif karena itu. Baik, ada yang lain? Ya, jadi sebenarnya dari partisipan kemarin itu Pak Suparno itu sudah menyiapkan beberapa draft yang sekiranya bisa direview, cuman berhalangan untuk bergabung. Jadi mungkin untuk pertemuan berikut bisa ditampilkan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanyakan. Ya Pak Imron, tadi saya melihat di grafik itu persaingan cukup ketat ya Pak ya, dari sekitar 40-an ribu proposal yang didanai 6% ya Pak ya. Ya, betul Pak. Terus kelihatannya ada yang itu Pak, peminatnya kurang tadi kalau nggak salah tepat guna kah? Yang paling sedikit ya penerapan teknologi Pak. Penerapan teknologi. Ya, PKMT. Apa itu berarti kalau kita mengusulkan di situ jadi peluangnya lebih besar daripada di yang lain kah? Sepertinya sih ini Pak, sama Belma Wadikti itu saya belum lihat statistiknya, tetapi kelihatannya dibalancekan, diseimbangkan. Artinya karena proposal yang paling banyak PKM penelitian, nanti yang sampai PIMNAS itu juga persentasenya yang paling banyak PKM penelitian. Jadi misalnya kalau tidak salah seperti kayak PKMT itu hanya satu kelas di PIMNAS. Jadi hanya dari semua itu hanya 20 tim yang bisa sampai ke PIMNAS. Sementara kalau PKM penelitian bisa sampai sekitar 4 kelompok atau 80 tim atau sampai 100 tim lah, 4 atau 5 kelas. Sepertinya sih dibalancekan Pak. Jadi mungkin ya meskipun ininya sedikit, pengajuan proposal sedikit, tetapi yang lolos juga sedikit juga. Sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Imron, jadi misalnya ide saya seperti ini. Kelihatannya kalau di Jawa ini hal permainan anak-anak sekolah sebenarnya, tapi kalau kami di Papua di sini itu bahkan belum ada yang tahu sebenarnya. Misalnya pengembangan
alat ukur berbasis Arduino begitu. Nah, saya kebetulan ada pengalaman sedikit. Nah, alat ukur itu kan mahal sekali ya, ada puluhan sampai ratusan juta. Contohnya saja alat ukur temperatur misalnya. Ya. Nah, kalau kira-kira topik seperti itu ya bagaimana kira-kira Pak Imran? Baik, Pak. Kalau pembuatan semacam itu yang tepat kalau di PKM itu kan jatuhnya ke PKM KC, Pak. Kalau dari beberapa kali yang kebetulan saya bimbing PKM KC itu juga beberapa menggunakan Arduino, Pak. Sebenarnya tidak terlalu ini juga tidak terlalu ketat. Maksudnya dalam aspek itu tidak terlalu harus berat sekali itu, maksudnya harus tinggi sekali secara teknologi itu. Tidak juga, Pak, tidak masalah. Yang penting itu kalau PKMKC yang saya pahami itu kelihatannya itu adalah pada aspek originalitas idenya yang membuat itu bisa diterapkan pada sebuah situasi yang unik atau spesifik. Jadi misalnya begini, Pak. Misalnya kalau pengukuran, nah itu kita mencari sesuatu yang sangat spesifik. Misalnya apa ya contohnya? Mohon maaf kalau sekedar kayak pengukuran suhu kemudian digantikan dengan Arduino itu relatif terlalu biasa, Pak. Jadi mungkin yang agak lebih spesifik misalnya begini, pengukuran kualitas, misalnya mutu dari produk makanan, misalnya kalau di kami ada tahu atau tempe, misalnya kalau bisa membuat alat ukur atau alat alat yang bisa membuat kategorisasi misalnya kualitas dari sebuah produk makanan, itu kan spesifik, Pak, dan unik berbasis pada produk-produk yang atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang relatif itu karena PKMKC itu kan originalitasnya itu yang dikejar, sehingga begitu itu spesifik itu istilahnya kalau di Google itu ya susah untuk dicari juga, karena ya itu pengalaman kami kebetulan reviewernya itu menggunakan seperti itu. Jika ada sebuah karya yang di Google itu kok ketemu misalnya Arduino untuk mengukur suhu, kalau di search itu ya langsung banyak, Pak, referensinya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan Arduino seperangkat sensor tertentu misalnya untuk spesifik tahu atau kalau kami di Jawa itu tempe begitu, maka kan kemudian itu unik di Google itu jarang-jarang ada referensi semacam itu. Nah, ini lebih kompetitif dibandingkan meskipun sama-sama, Pak, sama-sama alat ukur yang diukur yang bisa jadi mungkin sekedar menggunakan image processing ya atau menggunakan warna gitu. Itu kan sebenarnya sensornya standar-standar saja. Tetapi kebetulan karena kasusnya atau penerapannya itu adalah spesifik, maka itu memberikan nilai tambah yang signifikan. Mungkin komentar saya begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang saya katakan tadi itu sudah mainan-mainan mahasiswa di sana ya, Pak. Ya tapi tetap optimis, Pak. Minimal ya untuk tugas akhir untuk mahasiswa. Bapak Ibu masih ada waktu kita kalau ada yang menanyakan, silakan. Bapak Ibu yang kayaknya kemarin ada yang semangat sekali untuk PKM, Pak, yang dari teknik elektro, Pak Parno apa ya, Pak? Ya, Pak Parno lagi menguji ujian tugas akhir, Bu. Jadi dan lupa saya sampaikan holder yang di share Pak Imran kemarin saja, Pak Peter. Saya kirim linknya lagi nggak, Bapak, Bu? Ini saya kirim di grup. Saya lupa. Semalam tuh saya ingat tapi sudah mengantuk untuk mengingatkan. Saya kirimkan di chat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada gagasan sederhana mungkin dibuat saja dalam bentuk PowerPoint dulu. Karena kalau langsung proposal kan lama. Mungkin untuk bisa jadi bahan diskusi, misalnya saya punya ide semacam ini, buat slide dulu dalam bentuk PowerPoint, mungkin 3 atau 4 slide mungkin mencukupi untuk bahan diskusi pertemuan berikutnya. Jadi kemarin pengalaman ini Pak Peter waktu di Widya Husada nih sama seperti metode yang kami berikan, diminta menulis idenya dulu di dalam PowerPoint 3 slide, nanti kami beri feedback. Kemarin diberi feedback dan dari feedback itulah mulai menuliskan proposal untuk kemudian kita beri masukan lagi. Ini mungkin kita tinggal 2 pertemuan yang di Widya Husada itu cuma akan membahas proposal saja ya Pak Imran ya. Ya. Nah, itu mungkin. Kalau langsung menulis proposal mungkin juga berat karena menjabarkan idenya itu dalam proposal sudah langsung banyak. Tapi kalau di dalam slide terlebih dahulu itu kan lebih singkat. Jadi nanti menuliskan proposalnya menjadi lebih mudah.
Mungkin begitu Pak Peter. Mungkin yang lain silakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau saran dari Pak Imron atau Prof. Retno untuk kami ya tentunya sudah paling tidak mengetahui sedikit potensi kami ya. Kira-kira bidang mana yang ada peluang-peluang lebih besar gitu Pak? Nanti mungkin pertemuan besok Pak. Nanti saya coba share beberapa contoh jenis topik yang itu juara PIMNAS. Mungkin dari situ ada gambaran apa ya semacam berarti kalau mau lolos PIMNAS ya kira-kira judulnya atau levelnya di tingkat ini. Mungkin kita diskusikan besok aja Pak. Mungkin itu Pak Peter, TTG itu juga mempunyai peluang banyak kalau di Papua itu kan sebenarnya kan banyak mungkin masyarakat yang terbantukan dengan adanya TTG ini. Mungkin ini sedikit berbagi, kemarin saya ngisi dataser di Aceh di Biren ya, di Karya Biren ini ada yang fakultas teknik itu dia kan kebetulan materi yang saya isikan di Al Muslim itu kan tentang HKI. Nah, ini ada di Fakultas Teknik itu mereka sampai order itu terus-menerus untuk mengembangkan peralatan-peralatan tepat guna tadi, membantu masyarakat misalnya untuk pembuatan terasi dan sebagainya, itu mereka benar-benar dioptimalisasi oleh rekan-rekan sejawat di Al Muslim ini. Jadi akhirnya mereka menghasilkan banyak sekali TTG yang notabene sangat mungkin untuk dipatenkan tadi Pak Peter. Nah mungkin berangkat dari situ saya rasa yang di Papua tuh mungkin juga hampir sama dengan yang rekan kita di Aceh ini. TTG ini sangat berpotensi mungkin Pak Peter. Apalagi di Uncen ini kan juga ada fakultas tekniknya malah lengkap kan, ada teknik mesin, ada teknik elektro yang memang pada jurusan-jurusan ini sangat memungkinkan untuk membuat TTG itu. Itu kalau dari saya loh, mungkin loh ya. Jadi ada kalau yang di Aceh kemarin dia memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk membuat TTG. Itu banyak sekali. Kemudian kemarin ada yang terakhir itu membuat gelang monitoring kesehatan untuk COVID ini juga bisa. Banyak sekali sebenarnya. Tergantung kita. Tergantung kreativitas dari rekan-rekan semuanya. Mungkin itu loh, Pak Peter, Pak Julison. Ya, terima kasih, Prof. Pak Julison, ada yang ditanyakan, Pak? Sudah cukup. Hanya memang menurut saya kayaknya dosen yang harus bergerak nih. Kalau nunggu mahasiswa kita kayaknya bisa-bisa 2-3 tahun lagi baru bisa ada hasil. Tapi sebenarnya ya, kita jangan underestimate dengan mahasiswa loh. Kadang itu mahasiswa itu malah punya ide-ide yang lebih bagus dari dosen yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan sama sekali. Nah ini, jadi kadang itu tidak terpikirkan oleh dosen, tapi mahasiswa itu malah mempunyai ide-ide brilian. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan ke Pak Peter, sebenarnya kalau di acara ini bisa melibatkan mahasiswa kan bagus sekali. Kalau yang di Widya Usaha itu malah banyak mahasiswa yang menghubungi saya Japri, menghubungi Pak Imron mungkin ya Pak Imron. Tapi kalau saya Japri langsung tak arahkan suruh upload proposal. Iya, jadi nanti masih ada 2 kali malah ya, termasuk penulisan karya ilmiah mahasiswa. Ya. Mungkin kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang kita ya persiapkan atau dilibatkan semua. Sebenarnya tadi ada beberapa yang masuk tapi mungkin malu-malu ya keluar lagi. Iya, dan terlambat. Mahasiswa itu kan ada himpunan mahasiswa, biasanya mereka itu banyak ide. Saya tidak tahu kalau misalnya di sini kan banyak yang dari Fakultas Teknik itu himpunan mahasiswanya, kelompok mahasiswanya ada apa aja Pak Peter? Himpunan mahasiswa jurusan. Iya, HMJ. HMJ, ada BEM FT. Kalau di direkturnya di Jenderal Mawa itu kita bisa melihat proposal-proposal yang lalu itu Pak ya, tahun-tahun sebelumnya.
Sebenarnya diumumkan Pak, setiap di Permadikti diumumkan daftar proposal yang lolos didanai serta nanti yang lolos timnas. Ada di situsnya, bisa di search. Tetapi sayangnya kita tidak bisa melihat dalam bentuk database misalnya seperti kayak PDPT gitu, kita nggak bisa lihat. Yang bisa akses hanya internal Dikti. Tapi kalau pengumuman dalam bentuk PDF, ini tahun ini siapa yang lolos, tahun ini siapa yang ikut timnas, nah itu bisa kita search, masih bisa nemu. Cuma karena Dikti beberapa kali pindah situs kalau tidak salah, sekarang pindah ke Kemendikbud, kemarin di Ristek gitu, jadi kadang nggak ketemu juga gitu. Tapi bisa di search, bisa dicari. Ya, Bapak Ibu yang belum mengisi absen boleh mengisi absen. Ini izin tanya Pak, boleh? Masih bisa oh kan? ya, silakan Ibu Nastasia masih boleh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bu Retno, Pak Imron. Saya mau tanya, waktu 2 tahun lalu kami ada mahasiswa mesin yang ikut lomba teknologi tepat guna. Hasilnya itu dia dalam bentuk produk briket dari limbah ampas sagu. Itu apakah itu bisa masuk, Pak? Maksud saya kalau teknologinya kan kita alatnya ya, Pak ya. Ya. Kalau yang kami ini produknya, karena kita pakai alat sederhana saja sebenarnya hanya kaleng, kemudian kita press, kita mengajarkan ke masyarakat bahwa ada mahasiswa juga yang ikut bagaimana membuat bringket dari ampas sagu yang sudah terbuang. Nah, itu bisa masuk yang tepat guna, Pak, atau bagaimana? Mungkin begini, Bu. Dari sekian, Bu Anastasia, dari sekian kategori PKM itu, kalau sifatnya itu berorientasi ke masyarakat, jadi misalnya ini ada limbah yang kemudian bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk, secara teknologi itu sudah istilahnya sudah tidak ada hal yang inovasi sekali, tetapi sudah ada prosedurnya begitu. Nah, berarti orientasinya diarahkan kepada bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan profit atau keuntungan, atau kalau enggak harkat hidupnya lebih baik. Kalau memang itu bisa membuat misalnya kelompok masyarakat tertentu secara ekonomi itu membaik melalui produk itu, maka jatuhnya bisa PKM teknologi. Jadi mungkin lebih, kalau dalam benak saya, dalam pikiran saya yang lebih tepat itu adalah untuk PKM penerapan teknologi. Jadi mungkin begini Bu, karena itu fokusnya kan kepada produk, dan produk itu bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat, entah bisa dijual, entah bisa dipakai gitu. Kalau sifatnya nanti dia bisa menjadi profit, PKM-nya PKM teknologi. Kalau sifatnya itu bukan profit tetapi misalnya menjadi alternatif, menjadi bahan bakar alternatif gitu yang bisa dipakai, maka jatuhnya PKMM. Nah, kalau kedua PKM itu, PKMT atau PKMM itu yang dilihat itu bukan pada aspek istilahnya seberapa inovatifnya atau seberapa tinggi teknologinya, tetapi seberapa kemudian mengubah situasi di masyarakat atau kelompok sasaran. Dari semula misalnya tidak bisa menjadi bisa, dari semula secara ekonomi penghasilan sekian naik menjadi sekian, dari semula tergantung pada produk ini jadi punya produk alternatif. Nah, yang dilihat itu lebih banyak itunya, bukan seberapa tinggi teknologinya gitu. Jadi mungkin tetap bisa, dan itu bagus Bu menurut saya, tetapi nanti jatuhnya ke PKMT atau PKMM tergantung kelompok sasarannya. Oh, baik. Jadi memang awalnya itu kita sebenarnya hanya mau karena kan bahan bakar susah Pak ya. Di Papua itu untuk mendapatkan bahan bakar minyak itu agak tersendat lah. Nah, itu kita mengganti alternatif bahan bakar. Kemudian setelah mereka bisa membuat itu, kita dorong juga mereka untuk menjualnya, jadi dapat profit itu. Begitu. Itu bagus, Bu. Gitu. Jadi dari awal pertama mengajarkan membuat bahan bakar itu, kemudian setelah mereka bisa membuat bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka bisa menjualnya lagi. Jadi itu masuk apakah digabung atau bagaimana? Itu yang saya masih bingung, Pak. Ya mungkin kalau sifatnya seperti itu bisa PKMT Bu. Tapi mungkin nanti sasarannya lebih baik kelompok usaha Bu kalau PKMT, kelompok usaha. Jadi misalnya masyarakat sudah punya koperasi atau kelompok yang sifatnya profit. Tapi kalau sasarannya itu masyarakat, meskipun jadinya profit tetapi kelompoknya bukan kelompok produktif,
itu jatuhnya PKMM. Tetapi kalau sudah sampai memungkinkan itu profit seperti itu dijual, mungkin bisa ke PKMT. Tapi itu menarik Bu. Dari sisi alasan itu kuat sekali Bu. Jadi dan ini kan pasti akan memberikan nilai tambah yang besar karena apa? Latar belakangnya kuat. Karena kita tahu bahan bakar itu butuh alternatif, gitu kan. Nah sementara kemudian ditawarkan oleh Bu Anastasia itu produk yang berbasis pada apa yang tersedia di masyarakat. Saya pikir itu luar biasa. Saya yakin itu lolos. Dan itu terbuang Pak. Ampas sagu kan itu sudah terbuang. Ya. Betul, iya. Itu bagus, Bu. Bagus itu. Baik, terima kasih Pak. Ada teman dosen sih yang membimbing. Ya. Terima Ajukan saja kasih, Bu. Ini Bu. Ya, ajukan saja. Ya. Anastasia, bisa dibuat proposalnya dan diupload di foldernya Pak Imran agar bisa diberi feedback apa saja yang perlu diimprove. Oh, baik Prof. Saya coba Prof. Ya, semua. Terima kasih. Ya, sudah pukul 16:05. Memang tadi kita terlambat sedikit nilainya, jadi kita selesainya agak lewat sedikit. Mungkin cukup sekian pertemuan kita untuk sore hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti tanggal 11. Nanti saya share lagi informasinya dan undangannya. Terima kasih banyak Prof. Retno Supriyanti dan Pak Imran Nursyadi untuk menyampaikan materi dan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Semoga kita semua tetap sehat dan boleh bertemu lagi. Istimewa boleh mengaplikasikan apa yang kita dapatkan ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Prof. Retno, terima kasih Pak Imran. Terima kasih Prof. Pak Imran. Selamat sore.